Halo. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Abdi Wicaksono, nama panggilan saya ABDI, Abdi. Ya, saya dari kelas 1210 nomor urut 1 dari kelompok 4. Saya nanti akan menjelaskan perangkat keras yaitu tentang switch. Terima kasih. Halo, perkenalkan saya Haifa Nuri Selifunisa, biasa dipanggil Haifa. Saya dari kelas 1210 nomor absen 17. Di sini saya akan menjelaskan tentang kabel UTP. Satu fun fact tentang saya adalah suka dengerin musik sampai berjam-jam. Yo, nama saya Panji Barata Seva Wahyu Jati. Saya biasa dipanggil PANJI, Panji ya. Saya nomor urutnya 23 dari kelas 1210. Terus untuk materi yang akan saya sampaikan yaitu perangkat kabel jaringan ya. Selamat menonton. Halo guys, perkenalkan nama saya Sofi Syawa, biasa dipanggil Sofi. 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 Saya dari kelas 1210 kelompok 4. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang server pada jaringan komputer. Satu fun fact tentang saya ini suka banget kucing. Perkenalkan nama saya Suci Wulandari, biasa dipanggil Suci. Saya dari kelas 1210 nomor absen 32 dari kelompok 4. Di sini saya mendapat kesempatan untuk menjelaskan mengenai kabel UTP. Salah satu fun fact tentang saya adalah saya nggak suka sebelah.
kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa sih itu server. Nah, ketika mendengar kata server, kira-kira apa nih yang kalian bayangkan? Jadi, server itu merupakan pusat layanan dari jaringan komputer. Nah, secara sederhananya, server ini adalah otak dari komputer itu. Karena server menyediakan data, layanan, dan daya untuk klien. Tanpa server, komputer itu hanya merupakan jaringan yang saling terhubung. Nah, contoh simpelnya adalah ketika kalian membuka Instagram, server akan meminta data kepada Instagram, lalu menampilkan data dalam bentuk foto, video, maupun suara. Nah, gampangnya itu server merupakan otak belakang dari sebuah teknologi informasi. Nah, teman-teman semua, jadi untuk menyimpan sebuah komputer server digunakan sebuah ruangan khusus. Contohnya pada SMA Negeri 1 Gombong, ruang server terdapat pada sebelah ruang multimedia. Jadi karakteristik dari ruang server sendiri yang pertama, yakni ruangannya itu tertutup dan aksesnya itu terbatas. Gunanya adalah untuk menjaga akses dari si ruangan server itu sendiri. Dan yang kedua, ada dalam ruangan server itu terdapat AC atau air conditioner. Fungsinya untuk menjaga suhu dari si server. Nah, yang ketiga, dalam server itu disimpan dalam sebuah rak-rak atau kabinet yang tinggi. Dan yang keempat, terdapat UPS atau tenaga cadangan. Fungsinya adalah agar supaya ketika listrik itu padam, server ini tetap bekerja. Dan yang terakhir, terdapat kamera CCTV. Fungsinya adalah untuk menjaga keamanan dari ruangan server itu sendiri. Nah, jadi ini dia ruang server dari SMA Negeri 1 Gombong. Nih, ruang server. Jadi, sesuai penjelasan saya tadi, bahwa ruang server itu keamanannya terjaga. Di sini bisa dilihat bahwa dikunci ya, teman-teman. Terus juga ini kacanya gelap. Terus habis itu, kalau bisa dilihat di dalam, ini dilengkapi dengan AC atau air conditioner supaya menjaga suhu dari komputer servernya itu sendiri. Selanjutnya ada CCTV sebagai pengaman dari ruang server itu sendiri. Nah, selain itu ruang server ini juga ditempatkan pada rak-rak atau tempat menyimpan, fungsinya agar menjaga dari komputer server itu sendiri. Nah, untuk spesifikasi, komputer server ini memiliki spesifikasi yang lebih unggul dibandingkan komputer klien biasa. Di antaranya, RAM-nya lebih besar, penyimpanannya lebih banyak, lalu CPU-nya lebih kuat, dan hal itu yang membuat komputer klien ini bisa bekerja secara 24 jam secara aman dan selanjutnya adalah materi tentang kabel UTP. Kabel UTP atau Unshielded Twisted Pair adalah jaringan kabel yang digunakan untuk menghubungkan komputer, router, switch, dan yang lainnya dalam LAN. LAN itu adalah Local Area Network atau jaringan komputer yang digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam area yang terbatas, seperti dalam sekolah, kantor, gedung, atau yang lainnya. Kabel UTP ini terdiri dari pasangan kabel keluarga yang dipilih tanpa pelindung kabel yang berfungsi untuk mengurangi gangguan sinyal. Untuk kelebihan kabel UTP, yang pertama itu mudah dipasang, harganya murah, perawatannya mudah, ukurannya kecil, jadi fleksibel, dan jika rusak itu tidak akan mengganggu jaringan yang lainnya. Untuk kekurangan kabel UTP yang pertama itu mudah terganggu gelombang elektromagnetik, jarak jangkaunya hanya 100 meter saja, rentan disadap, dan yang terakhir itu butuh perlindungan tambahan agar lebih optimal. Struktur kabel UTP atau Unshielded Twisted Pair. Yang pertama, konduktor atau inti tembaga. Inti kabel terbuat dari tembaga yang berfungsi untuk menghantarkan data dalam bentuk sinyal listrik. Yang kedua, isolator atau lapisan pembungkus kabel. Setiap inti tembaga dibungkus oleh isolator plastik untuk mencegah hubungan arus antar kabel. Yang ketiga, pasangan kabel yang dipilih atau twisted pair. Kabel UTP terdiri dari 4 pasang kabel dari 8 kabel total yang dipilih berpasangan untuk mengurangi gangguan elektromagnetik atau interferensi. Yang keempat, pembungkus luar atau
saya akan membahas materi tentang kabel koaksial. Apa sih itu kabel koaksial? Kabel koaksial adalah kabel listrik dengan konduktor tembaga dan pelindung isolator pada sekitarnya. Kabel ini digunakan untuk transmisi data dengan frekuensi yang tinggi. Dengan demikian, kabel koaksial menjadi salah satu komponen penting dalam jaringan komunikasi modern. Apa sih jenis-jenis kabel koaksial? Yang pertama ada RJ6 yang digunakan untuk TV, kabel, dan internet. Yang kedua ada RJ59 yang digunakan untuk TV CCTV. Dan yang ketiga ada RJ11 yang digunakan untuk transmisi jarak jauh. Dan yang terakhir ada tri-slide dan quit-slide yang digunakan untuk pelindung EMI. Lalu ada beberapa komponen kabel koaksial. Yang pertama ada inti konduktor, adalah bagian dalam kabel koaksial yang berfungsi untuk menghantar sinyal. Dan yang kedua ada isolator yang berfungsi untuk memisahkan inti konduktor dari shielding. Dan yang ketiga ada lapisan shielding yang berfungsi untuk melindungi sinyal dari interferensi elektromagnetik. Dan yang keempat ada jaket, adalah lapisan terluar kabel koaksial yang berfungsi untuk melindungi kabel dari kerusakan fisik. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan kabel koaksial. Kelebihan dari kabel koaksial itu sendiri seperti memiliki kecepatan transmisi yang cukup tinggi, jarak transmisi yang cukup jauh, dan memiliki imunitas terhadap interferensi elektromagnetik. Dan kekurangan kabel koaksial itu sendiri meliputi biaya yang relatif tinggi, instalasi yang rumit, dan keterbatasan fleksibilitas. Halo teman-teman, kali ini aku akan membahas mengenai 3 jenis pemasangan kabel UPV yang sering digunakan dalam perangkat jaringan, yaitu ada kabel strike, crossover, dan rollover. Untuk yang pertama itu ada kabel strike. Kabel strike memiliki susunan yang sama di antara kedua ujung konektornya. Kabel ini biasa digunakan untuk menghubungkan perangkat jaringan yang berbeda jenis. Contohnya dari komputer ke switch atau dari router ke hub. Tapi perlu diingat, kabel ini tidak bisa untuk menghubungkan komputer langsung ke router. Untuk yang kedua, itu ada kabel crossover. Kabel crossover itu memiliki susunan yang berbeda antara kedua ujung konektornya. Kabel crossover biasa digunakan untuk menghubungkan perangkat yang sejenis. Contohnya komputer dengan komputer lain, switch dengan switch, maupun router dengan router. Selain itu, kabel crossover juga bisa digunakan untuk menghubungkan komputer langsung ke router. Untuk yang ketiga, itu ada kabel rollover. Kabel rollover itu memiliki susunan yang terbalik antara ujung satu dengan ujung yang lainnya. Kabel ini biasa digunakan untuk menghubungkan perangkat jaringan komputer ke port konsol pada router atau switch. Kabel ini biasa digunakan untuk konfigurasi atau pemrograman perangkat jaringan komputer. Selanjutnya yaitu kartu jaringan. Kartu jaringan atau yang biasa disebut dengan kartu LAN atau kartu Ethernet adalah kartu yang berguna untuk menghubungkan internet kepada komputer tersebut. Karena jika tidak ada alat ataupun benda tersebut, komputer kita tidak akan mendapat internet. Lalu untuk kartu jaringan sendiri biasanya sudah ada di motherboard atau jika belum ada, kalian bisa membeli di toko komputer. Untuk kartu jaringan dibagi menjadi dua. Yang pertama kartu jaringan nirkabel, yang kedua disk kabel atau secara internet. Untuk yang nirkabel kalian membutuhkan kabel internet, misal Ethernet. Nah, karena jika tidak ada kabel tersebut, tidak ada internet dan bukan cocok jika dikasih antena. Untuk yang kabel jaringan atau kartu jaringan nirkabel, kalian bisa
menancapkan sebuah atau beberapa antena ke kartu jaringan tersebut sehingga tidak membutuhkan kabel sama sekali, hingga hanya perlu dicolok dan sudah langsung ada internet di komputer kalian. Itu saya. Oh my god! Wow! Loro telu. Berikutnya adalah perangkat keras dalam jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa perangkat, yaitu switch seperti komputer, printer, server, dan lain-lain, dan memfasilitasi pertukaran data di antara mereka. Switch bekerja pada lapisan data link layer 2 dari model OSI dan menggunakan alamat MAC untuk menentukan tujuan data yang diinginkan. Terus fungsi utama menghubungkan perangkat dalam jaringan lokal yaitu LAN dan meneruskan di antara mereka. Cara kerjanya yaitu switch membaca alamat MAC di setiap perangkat yang terhubung dan menentukan tabel MAC ketika ada data yang dikirim. Switch mencari alamat MAC tujuan dalam tabelnya dan meneruskan data hanya ke port yang terhubung dengan perangkat tujuan, berbeda dengan loop yang mengirim data ke semua port. Loro telu. Berikutnya, keunggulan dari switch lebih efisien daripada loop karena hanya mengirimkan data ke tujuan yang tepat, mengurangi kemacetan jaringan dan meningkatkan kinerja. Habis itu jenis-jenis switch, ada beberapa jenis switch termasuk switch maneket dan maneket yang berbeda dalam itu dan kompleksitasnya. Ya. Loro telu. Peran dalam jaringan switch adalah komponen yang penting dalam jaringan komputer modern, baik skala kecil maupun besar, dan berperan dalam mengelola lalu lintas data dan memfasilitasikan komunikasi yang efisien antara perangkat. Singkatnya, switch adalah otak jaringan lokal yang cerdas, memastikan data dikirim ke tujuan yang tepat dengan cepat dan efisien. Berikutnya ada kelebihan dan kekurangan kabel sinar optik. Kalau